Langit tertutup di puncak Sumbing. Pada suatu musim kemarau, sekelompok pendaki yang terdiri dari 4 orang, Arif, Rian, Mila, dan Dela, memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing. Mereka sudah lama merencanakan perjalanan ini, dan meskipun beberapa teman mereka memberi peringatan tentang cerita-cerita seram yang beredar tentang gunung itu, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Hari itu, cuaca cukup cerah saat mereka memulai perjalanan dari base camp. Semangat mereka tinggi, karena ini adalah pendakian pertama mereka ke puncak Sumbing. Mereka melewati jalur yang mulai menanjak dengan penuh semangat, berbicara tentang berbagai hal, tertawa, dan menikmati pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Gunung Sumbing yang terlihat megah dari kejauhan kini semakin dekat, dan setiap langkah mereka terasa seperti tantangan yang semakin menanti. Namun, semakin jauh mereka mendaki, suasana mulai berubah. Udara yang semula hangat dan menyegarkan mulai terasa dingin, kabut tipis mulai turun, menutupi jalur pendakian. Tiba-tiba, langit yang cerah menjadi gelap, seolah-olah awan hitam datang begitu cepat. Dela yang berjalan di belakang, merasa sedikit tidak nyaman, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kejauhan. "Kenapa rasanya agak mencekam ya?" tanya Dela dengan nada cemas, meskipun berusaha menutupi kegelisahannya. "Tenang saja, ini cuma cuaca gunung. Memang sering begitu," jawab Arif sambil terus berjalan. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin mereka merasa aneh. Suara-suara di sekitar mereka mulai berubah, bukan suara angin atau binatang malam, tapi suara-suara seperti bisikan. Mereka tidak bisa memahami kata-kata yang terdengar, tapi suara itu semakin keras, seolah-olah berbicara dalam bahasa yang tidak mereka kenal. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, dan akhirnya mencapai sebuah pos pendakian yang sepi. Saat mereka mendirikan tenda, kabut semakin pekat, menutupi seluruh area sekitar. Rian, yang sebelumnya terlihat sangat percaya diri, mulai terlihat gelisah. "Aku nggak suka suasana di sini," kata Rian, menatap keluar tenda dengan rasa takut. Mila dan Dela juga merasakan hal yang sama, tetapi mereka berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan. Arif, yang paling berani di antara mereka, mencoba untuk menenangkan teman-temannya. "Kita hanya perlu tidur dan istirahat. Pagi nanti, kita lanjutkan pendakian ke puncak." Namun, pada malam itu, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka semua terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di luar tenda. Langkah itu tidak terdengar seperti langkah manusia, melainkan seperti langkah besar, seolah-olah ada makhluk yang sangat tinggi berjalan di sekitar mereka. Suara itu terdengar semakin mendekat, hingga terasa seperti hampir berada di dalam tenda mereka. "Siapa itu?" bisik Mila dengan suara gemetar, matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Arif pun merasa cemas dan memutuskan untuk keluar dari tenda. Ia membuka pintu tenda perlahan, mencoba mencari tahu siapa yang ada di luar. Namun, yang ia lihat hanya kabut tebal yang menyelimuti sekitar mereka, tidak ada siapapun. "Aneh, nggak ada siapa-siapa," kata Arif, kembali masuk ke tenda dengan perasaan tidak enak. Namun, setelah ia masuk kembali, tiba-tiba terdengar suara ketukan pelan di dinding tenda. Tik, 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 suara itu seperti tangan yang mengetuk dengan ritme yang sama, tanpa henti. Mereka semua terdiam, tidak berani bergerak. Wajah mereka pucat, saling menatap dengan rasa takut yang sama. "Jangan buka tenda lagi," bisik Dela dengan ketakutan. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Semuanya hening. Mereka mencoba untuk tidur, meskipun tidak bisa menutup mata. Hingga beberapa jam kemudian, saat fajar mulai menyingsing, mereka merasa sedikit lebih tenang. Namun, ketika mereka membuka tenda di pagi hari, hal yang lebih mengerikan terjadi. Tenda mereka berada di tempat yang berbeda dari tempat mereka mendirikannya semalam. Jalan yang seharusnya mereka lewati untuk turun, kini terasa asing, tampak seperti jalur yang tidak pernah mereka lewati. Saat mereka mencoba mencari jalan, mereka tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggil mereka dari dalam kabut. Kembali ke sini." Mereka menoleh, namun tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka, hanya kabut yang tebal. Rian yang penasaran mulai berjalan ke arah suara itu,
Namun setiap langkah yang diambilnya hanya membawanya kembali ke tempat yang sama, seperti berputar dalam lingkaran. "Rian, jangan!" teriak Mila, tetapi Rian sudah terlalu jauh. Arif dan yang lainnya berusaha mengejar, namun Rian tidak bisa ditemukan. Mereka berjalan dan berteriak memanggil nama Rian, namun tidak ada jawaban. Suara bisikan yang mereka dengar semakin kuat, seolah datang dari dalam kabut yang semakin pekat. Dalam kebingungannya, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa Rian. Namun, mereka tidak pernah bisa menemukan jalur turun. Jalan yang mereka lewati seolah menghilang dan berubah menjadi terowongan kabut yang tak berujung. Mereka merasa terjebak di dunia yang berbeda, tempat yang tidak mereka kenal. Akhirnya, pada malam kedua mereka terjebak, mereka memutuskan untuk duduk di bawah pohon besar, berusaha untuk tidur. Di sana, mereka mendengar suara yang sama lagi, suara langkah kaki yang semakin mendekat, namun kali ini lebih berat dan lebih jelas. Lalu, muncul sosok besar dengan mata merah menyala dari dalam kabut. Makhluk itu hanya berdiri diam, menatap mereka. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap mereka dengan tatapan kosong dan mengerikan. Suara langkah kaki itu terus berlanjut, dan tanpa mereka sadari, satu persatu, mereka mulai terjatuh ke dalam kegelapan. Esoknya, tim penyelamat yang datang mencari mereka hanya menemukan jejak-jejak kaki yang mengarah ke dalam kabut yang tidak pernah hilang. Tidak ada tanda-tanda mereka pernah ada di sana, hanya suara bisikan yang terdengar dari jauh, memanggil nama mereka.